Kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kapan saja dan di mana saja kita berada, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, dan kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuki pembahasan baru dalam fikih muamalah, adalah bab al-wakalah. Al-wakalah yaitu istinabatu jaizit tasarrufi mislahu fima tadkhuluhu an-niyabatu. Yaitu maksud dari wakalah yang secara bahasa maknanya adalah perwakilan, adalah permintaan orang yang dibenarkan untuk bertransaksi meminta menggantikan posisi kepada orang yang seperti dirinya yang boleh untuk bertransaksi di dalam hal-hal yang dibolehkan untuk adanya perwakilan di sana. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, ini definisi al-wakalah yang bahasa yang mudah untuk bisa kita pahami. Wakalah ini adalah maknanya perwakilan, ya, karena juga wakil ini adalah ungkapan yang diadopsi dari bahasa Arab, yang diserap dari bahasa Arab, ya. Dan ini kalimat yang mudah untuk dipahami. Wakalah artinya akad perwakilan, yaitu mewakilkan, ya, satu urusan yang memang boleh untuk diwakilkan dalam urusan tersebut kepada orang yang memang dibolehkan untuk melakukan transaksi dari orang yang sama seperti dirinya. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, apa hikmah disyariatkannya wakalah? Para muslim rahimani warahmatullah, bentuk wakalah atau akad perwakilan ini merupakan bentuk kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Setiap orang terkadang dia memiliki kaitan, ya, dengan urusan orang lain. Maksudnya dia memiliki, ya, urusan yang terkait dengan orang lain, yang juga dia memiliki hak-hak, ya. Hanya saja, ya, terkadang ya tidak bisa
dilaksanakan karena satu urusan, ya, sehingga dia membutuhkan adanya perwakilan bagi dirinya untuk melaksanakan urusan tersebut. Maka di sini para muslim rahimani wa rahmakumullah, agama kita memberikan, ya, peluang kepada umatnya, kepada pemeluknya untuk bisa mewakilkan urusannya kepada orang lain yang orang tersebut memiliki sifat amanah. Orang tersebut memiliki, ya, kebolehan untuk melakukan, ya, transaksi-transaksi di dalam hal-hal yang dibolehkan untuk melakukan perwakilan tersebut. Demikian. Dan tentunya ia mampu, orang yang diwakilkan tersebut adalah orang yang memang mampu, diperkirakan mampu untuk bisa melakukannya. Nah tentunya, di sini menunjukkan kebaikan Islam, ya. Dan tentunya para muslim rahimani wa rahmakumullah, bagi orang yang mendapatkan perwakilan tersebut, maka ini menjadi kebaikan bagi dirinya dan dia mendapatkan pahala di sana. Karena sesungguhnya ini merupakan bentuk tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Meringankan, ya, beban orang lain, membantu urusan orang lain, sesuatu yang memang dianjurkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah berfirman yang artinya, dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan motivasi kepada umatnya untuk mengerahkan apa yang dimilikinya berupa tenaga, fisiknya, hartanya, atau apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan pada dirinya untuk meringankan dan membantu orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Surah hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hukum wakalah yaitu hukum, ya, akad perwakilan ini, maka dia merupakan berhukum asalnya boleh. Tentunya bagi orang yang akan memberikan perwakilan tersebut, maka ini boleh bagi dirinya, bukan satu yang terlarang. Demikian. Bahkan, ya, akad ini sesungguhnya tidak mengikat. Ya, akad ini tidak mengikat. Yang disebut oleh para ulama dengan aqdud jaiz, yaitu akad yang tidak mengikat. Boleh bagi masing-masing pihak, baik itu orang yang mewakilkan maupun orang yang diwakilkan, orang yang menerima perwakilan tersebut, ya, untuk membatalkan, ya, akad tersebut, akad perwakilan ini di waktu kapanpun. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Akad wakalah ini bisa terjadi dengan segala hal, baik itu ungkapan maupun perbuatan yang menunjukkan kepada akad tersebut. Baik itu di dalam jual beli, begitu juga di dalam pernikahan atau hal apa saja, ya, yang lainnya. Maka ini dibenarkan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalil menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabadikan perkataan salah seorang dari Ashabul Kahfi, ya, kepada
sebahagian sahabat-sahabat mereka, fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan salah seorang dari ashabul kahfi kepada kawan-kawannya, rekan-rekannya atau sahabat-sahabat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Allah berfirman yang artinya, dan suruhlah atau faba'asu ahadakum, kirimkanlah, ya. Kirimkanlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, maka hendaklah dia melihat makanan manakah yang lebih baik. Falyatikum birizqin minhu, dan hendaklah dia datang membawa sebagian makan tersebut, ya, untuk kalian. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, ya. Wala yus'iranna bikum ahada, dan janganlah ia menceritakan perihal kalian ini kepada seorang pun. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini, ya, menunjukkan, ya, adanya perwakilan di dalam membeli makanan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini terjadi, ya, dalam kehidupan umat terdahulu yang kita kenal dengan ashabul kahfi. Begitu juga ada riwayat yang menunjukkan tentang kebolehan akad wakalah ini, akad perwakilan ini. Ada riwayat hadis. Wa an Urwah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan. Fashtara lahu bihi syataini. Faba'a ihdahuma bidinarin wa ja'ahu bidinarin wa syatin. Fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi wa kana law ishtara at-turaba la rabiha fihi, akhrajahu al-Bukhari. Dari Urwah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepadanya 1 dinar, ya, yang dengannya dengan 1 dinar tersebut, ya, Urwah diminta untuk membelikan 1 ekor kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini merupakan akad wakalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mewakilkan kepada Urwah untuk membelikan 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan pembelian 1 ekor kambing dengan 1 dinar, ya, itu kepada Urwah radhiyallahu anhu. Fashtara lahu bihi syataini. Maka ternyata Urwah mampu dengan 1 dinar itu membeli dua kambing, padahal tadi 1 kambing yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibeli. Namun, ya, ternyata Urwah mampu untuk membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar yang dititipkan kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'a ihdahuma bidinarin. Lalu salah satu dari kambing tersebut dia jual, ya, dengan 1 dinar. Wa ja'ahu bidinarin wa syatin. Dan ia, itu Urwah radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1 dinar plus dengan, ya, 1 ekor kambing. Fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk Urwah ini di dalam jual belinya. Ya. Dan hasil dari doa atau dampak baik dari doa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mintakan kepada Allah untuk Urwah ini, ternyata, ya,
Wa kana law ishtara at-turaba la rabiha fihi. Andaikan ya Urwah ini membeli atau menjual tanah, ya tentunya dia akan mendapatkan laba ya pada penjualannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan dalil ya, dua dalil di antara dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan kebolehan untuk ya untuk mewakilkan transaksi kepada orang lain yang orang tersebut memang dibolehkan secara syar'i untuk bertransaksi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya dalam masalah bukan masalah jual beli saja ya. Dalam hal yang lain seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan ya pernikahan beliau ya kepada Raja Najasyi ya untuk menikah dengan salah seorang ya yang dahulu ya belum menjadi istri, kemudian sekarang menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah itu Ummu Habibah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan penyembelihan ya unta kepada Ali radhiyallahu an, seperti itu dan seterusnya. Ini banyak sekali ya dalil-dalil di mana banyak ya kisah dan teladan di mana ya orang-orang terbaik Nabi SAW, para sahabat ini mewakilkan ya sebagian dari urusan mereka kepada yang lainnya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Apa saja yang dibenarkan untuk diwakilkan padanya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang wajib, demikian pula hak-hak, itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah apa saja yang dibenarkan untuk diberlakukan akad perwakilan padanya secara mutlak. Dan ini adalah segala sesuatu yang memang ya boleh untuk masuk kepadanya perwakilan ya. Akad perwakilan, boleh adanya pergantian ya, mewakilkan sebagian urusan kepada yang lainnya. Seperti contohnya ya dalam urusan akad-akad ya, akad-akad muamalah ya. Begitu juga di dalam pembatalan-pembatalan akad dan di dalam pemberlakuan hukuman terhadap pelaku kriminal. Demikian ya. Dan seterusnya. Boleh juga ya dan nyatakan sah apabila perwakilan itu dari satu orang yang memiliki hak dan hal yang wajib bagi dirinya untuk diwakilkan kepada sebahagian kepada beberapa orang ya, tidak mesti harus satu orang ya. Adapun kalau perwakilan satu orang kepada satu orang yang lain, maka ini tentunya hal yang dimaklumi, satu yang biasa terjadi. Nah, ini dibolehkan karena ini asalnya. Maka bukan merupakan sebuah hal yang keliru apabila ada satu orang yang dia mewakilkan sebagian urusannya dalam hak-haknya ya, itu kepada sekelompok orang. Begitu juga sebaliknya dibolehkan ya sekelompok orang yang memiliki hak itu mewakilkan kepada satu orang ya untuk diselesaikan urusannya ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu kewajiban-kewajiban, demikian pula hak-hak yang ada pada seseorang. Yang jenis kedua ini adalah yang tidak boleh dan tidak sah untuk diwakilkan kepada orang lain secara mutlak. Urusan apa saja itu? Yaitu urusan ibadah ya, yang bersifat badan ya, urusan ibadah yang bersifat badaniyah ya, yang murni dia ya, terkait dengan kewajiban pribadi yang terkait dengan ya badannya, ibadah yang terkait dengan ibadah yang wajib yang terkait dengan diri pribadinya. Demikian ya. Ini seperti bersuci, toharoh, seperti sholat ya dan yang lainnya.
maka perwakilan dalam hal ini yang merupakan perkara yang diharamkan. Bahkan ya tidak tertunaikan kewajiban tersebut. Yang berlaku adalah orang yang diwakilkan tersebut, orang yang mewakilkan ya, ibadah tersebut dari orang lain, dia sebagai wakilnya, maka dia mendapatkan pahala atas tindakannya. Itu tidak akan mengangkat kewajiban ya orang lain dari dirinya, demikian. Dan tidak sah ya pemberlakuan perwakilan dalam hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga seperti perwakilan di dalam ya melakukan perkara-perkara yang haram, maka ini juga tidak boleh, ya tidak sah secara mutlak. Maka orang yang mewakilkan tersebut dia berdosa. Begitu juga orang yang dia mendapatkan orang yang mewakilkan atau orang yang mendapatkan ya perwakilan tersebut, yaitu orang yang mewakili orang tersebut untuk melakukan ya transaksi hal-hal yang haram ini. Kedua-duanya, baik itu orang mewakilkan maupun wakilnya, maka ini mendapatkan dosa. Seperti contohnya adalah membeli khamar, membeli rokok, ya membunuh jiwa yang terlarang untuk dibunuh, demikian mengambil harta yang tidak halal bagi dirinya dan seterusnya. Ya, maka ini merupakan perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Baik wakil maupun orang yang mewakilkan tersebut, maka dia mendapatkan dosa, ya, dan tidak sah perwakilan tersebut. Kemudian para muslim rahimani rahimakumullah, jenis yang ketiga adalah apa saja yang diwakilkan, ya, apa saja yang diwakilkan, ya, yang sah di dalamnya untuk adanya perwakilan, akad perwakilan, namun ya adanya ketidakmampuan orang tersebut untuk melakukan, ya, yaitu seseorang yang dia mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan sebuah hal yang hal-hal tersebut ya ini tidak mampu ya untuk dilakukan oleh orang yang mewakilkan. Demikian. Contohnya seperti ya haji, ya ini disebut dengan badal haji, ya, atau contohnya ya umroh, demikian. Yang seperti ini maka hukumnya boleh bagi orang tersebut, ya, dan bisa jadi menjadi ya sesuatu yang dianjurkan, ya, bisa jadi menjadi sesuatu yang dianjurkan. Demikian. Hukum asalnya adalah boleh, namun bisa jadi dianjurkan. Ya, baik itu bagi orang yang mewakilkan maupun bagi orang yang menjadi wakil dalam hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga hal, ya, apa saja yang perwakilan terkait dengan apa saja, ya, terkait dalam masalah kewajiban dan hak-hak, ya, terbagi menjadi tiga macam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kondisi-kondisi akad perwakilan tersebut. Akad perwakilan ya itu sah secara mutlak, ya, sah secara mutlak. Seperti orang yang mengatakan ya akad perwakilan ini sah secara mutlak, seperti orang mengatakan seperti ini, ya, Anda adalah wakil saya ya di dalam perniagaan saya ini, demikian. Ya. Sah juga ketika disebutkan perwakilan tersebut dalam jangka waktu yang tertentu, ada batas waktunya, ya, seperti dia katakan, ya, Anda wakil saya dalam sebulan untuk mengurusi masalah ini, demikian. Maka ini seperti ini sah, baik itu tidak ada pengkaitan dengan waktu, ya, selamanya, atau ya dikaitkan dengan batasan waktu, demikian, ya. Atau sah juga untuk ya dinyatakan dengan cara bersyarat, seperti seseorang mengatakan, ya, dia mengatakan begini, ya, apabila telah sempurna atau telah selesai, ya, sewa rumahku ini, ya, telah selesai
sewa rumahku ini, maka silahkan jual ya rumah tersebut, demikian ya. Maka ini juga hal yang dibolehkan, yaitu perwakilan dengan cara bersyarat, demikian. Atau dengan cara langsung ya, dengan serah terima langsung ya perwakilan tersebut, seperti ya katakan ya, yaitu dengan cara dadakan ya. Anda adalah wakil saya ya sekarang, demikian. Yang mungkin sebelumnya bukan menjadi wakil ya bagi dirinya, demikian. Dan juga boleh ya menerima bentuk akad perwakilan, baik itu segera ataupun dengan adanya jeda waktu ya, demikian. Contohnya, Anda akan menjadi wakil saya ya jika telah lewat dalam sebulan ini, atau Anda menjadi wakil saya ya dalam waktu beberapa ya menit lagi. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini dibenarkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kondisi-kondisi dalam akad perwakilan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Hukum mewakilkan kepada orang yang akan menjadi wakil ya. Ya. Maaf, kita ulangi. Hukum mewakilkan ya bagi orang yang menjadi wakil kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi akad perwakilan yang berantai ya. Demikian. Apakah seperti ini dibenarkan? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh bagi seorang wakil yang dia diwakilkan ya atas sebuah urusan dan dia menerima akad perwakilan tersebut pada dirinya dalam urusan-urusan tersebut yang menjadi hak orang yang mewakilkan, dia wakilkan hal tersebut kepada orang lain ya, pada orang lain, kecuali ya apabila orang yang mewakilkan tersebut memberikan izin ya. Namun apabila dia tidak mampu ya, tidak mampu untuk melanjutkan, contohnya ya wakil ini tidak mampu untuk melanjutkan akad perwakilan, sementara untuk menghubungi orang yang mewakilkan ya dia tidak bisa. Kita ulangi, ada seorang wakil untuk menyelesaikan sebuah urusan ya orang lain, ini tidak mampu untuk menyelesaikannya ya, namun dia tidak bisa menghubungi orang yang mewakilkan urusan itu kepada dirinya, maka boleh bagi dia untuk mewakilkan kepada orang lain ya, maka boleh dia wakilkan kepada orang lain, kecuali dalam urusan-urusan harta ya, maka ini butuh izin kepada orang yang mewakilkan, seperti itu ya. Mengapa? Ini di sini dikhawatirkan ya ada kerugian yang didapatkan ketika diwakilkan kepada orang lain ya. Nah, dalam hal ini nanti akan siapa yang akan menanggung kerugian seperti itu? Karena ini tidak diberikan izin oleh orang yang mewakilkan atau orang yang punya harta tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Kapankah berakhir ya akad perwakilan ini ya? Berakhirnya akad perwakilan ini ada salah satu dari 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah ya pembatalan ya salah seorang dari kedua pelaku akad perwakilan tersebut terhadap akad perwakilan ya, dibatalkan, baik itu orang yang menjadi wakil atau orang yang mewakilkan, demikian. Yang kedua adalah wafatnya salah seorang dari pelaku dari dua pelaku akad tersebut ya, demikian, atau mengalami kegilaan ya, maka ketika itu batal akadnya, demikian. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah ya,
orang yang mewakilkan ya itu menarik perwakilan tersebut ya kepada dari orang yang diwakilkan, menariknya ya artinya dipindahkan kepada yang lainnya. Ini mirip dengan yang pertama, yaitu ada pembatalan ya. Namun sesungguhnya kalau dibatalkan tentunya maknanya adalah tidak ada kemudian perwakilan berikutnya ya. Namun kasus yang ketiga ini adalah orang yang mewakilkan ini memindahkan, menarik kemudian memindahkan kepada ya orang lain perwakilan tersebut ya. Seperti itu. Maka untuk akad perwakilan yang pertama ini berakhir demikian. Kemudian yang keempat adalah adanya tindakan penonaktifan ya atau pelarangan terhadap orang-orang yang dilarang untuk bertransaksi ya. Contohnya seperti yang kita sebutkan dalam pembahasan al-hajru, yaitu adanya tindakan pembatasan ataupun penghentian terhadap transaksi bagi seseorang yang mengalami kebangkrutan. Nah ini sama ya. Contohnya ada dari pihak pengadilan yang memberlakukan sebuah kebijakan bahwasanya orang yang diwakilkan ini ya atau orang yang menjadi wakil ini ternyata dia tidak boleh untuk bertransaksi. Maka ketika itu ya berakhir ya akad wakalah bila telah berlaku akad wakalah tersebut. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini 4 ya hal yang apabila salah satu darinya ini terjadi maka berakhirlah akad wakalah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya bentuk dari perwakilan tersebut ya, bentuk dari perwakilan. Bentuk akad perwakilan ini bisa dengan adanya fee, yaitu adanya kompensasi berupa upah atau gaji, atau tanpa upah atau gaji, demikian ya. Nah apabila dia berupa upah atau gaji, fee ya, maka dipersyaratkan harus adanya kejelasan ya, harus adanya kejelasan, demikian. Harus ada kejelasan dari sisi mungkin berapa nilai dari upah tersebut, kemudian ya kapan berakhirnya ya akad perwakilan tersebut, dan ini juga harus dengan keridhaan kedua belah pihak, demikian. Harus dengan ya keridhaan dari kedua belah pihak. Orang yang menjadi wakil adalah orang yang sesungguhnya amanah ya pada apa saja yang diwakilkan kepada dirinya ya. Maka kalau dia seorang yang amanah, maka sesungguhnya dia tidak menanggung kerugian. Ini pada asalnya orang yang menjadi wakil pada apa saja yang diwakilkan ya, dalam urusan apa saja yang diwakilkan kepada dirinya, maka sesungguhnya dia tidak menanggung kerugian ya, tidak menanggung kerugian ya, kerugian dari apa saja yang diwakilkan kepada dirinya, karena dia adalah seorang yang amin, yaitu orang yang diberi amanah, demikian ya. Ya kecuali ya bila dia melakukan pelanggaran kesepakatan, atau dia melakukan kecerobohan, atau adanya kelalaian dari dirinya, maka ketika itu ya dia menanggung kerugian, demikian. Dan apabila ini terjadi di persidangan, ketika ada terjadi kerusakan pada apa yang diwakilkan pada dirinya, maka perkataan orang yang menjadi wakil ini diterima di pengadilan ya, ketika dia menyatakan bahwasanya
dia tidak ada melakukan pelanggaran kesepakatan, dia tidak melakukan kecerobohan, dia tidak ada kelalaian pada dirinya dalam perwakilan yang diarahkan kepada dirinya, dan tentunya disertai dengan adanya sumpah. Demikian, ya. Nabi SAW bersabda, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, ya. Ada bukti bagi orang yang menuduh, ya, dan bagi orang yang mengingkari maka adanya sumpah. Nah, orang yang menjadi wakil ini adalah orang yang amanah, yang dia sesungguhnya, ya, dalam hal ini dialamatkan tuduhan kepada dirinya bahwasanya dia yang melakukan tindakan kerugian tersebut pada apa yang diwakilkan, sehingga ketika dia mengingkari tuduhan tersebut, ya, bahwasanya dia tidak melakukan kecerobohan, tidak melakukan pelanggaran kesepakatan, demikian pula dia tidak melakukan kelalaian, tidak ada kelalaian dari dirinya. Dalam hal ini dipindahkan, ya, tanggungan kerugian yang asalnya bukan pada dirinya itu dipindahkan kepada dirinya, maka tentunya ini merupakan bentuk tuduhan, ya. Nah, ketika itu, ya, perkataan dia diterima di pengadilan, tapi dia harus disertai dengan adanya sumpah. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana hukum bagi orang yang meminta akad perwakilan itu pada dirinya? Contohnya seseorang mengatakan, ya sudah, serahkan saja, ya, perwakilan ini kepada saya, nanti saya akan, ya, selesaikan. Demikian, ya. Nah, orang yang diketahui dari diri orang tersebut adanya amanah, ya, kemudian adanya kemampuan, ya, dan tidak dikhawatirkan pada diri orang tersebut adanya pengkhianatan, ya, dan dia tidak tersibukkan dengan, ya, akad perwakilan tersebut dari sesuatu yang lebih penting darinya, maka sangat dianjurkan, ya, bagi dirinya untuk menerima, ya, atau dia meminta perwakilan tersebut. Demikian. Mengapa? Karena pada pelaksanaan atau penyelesaian akad perwakilan tersebut, di sana ada pahala dan ada bentuk kebaikan kepada orang lain. Demikian, ya. Sampai pun bila ternyata adanya imbalan dalam hal ini, ya, adanya imbalan dalam hal ini, ya, disertai tentunya ada kebenaran dalam niatnya untuk membantu dan menyempurnakan amanah ini kepada pemiliknya. Demikian. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah di atas, ya, kebajikan dan takwa. Nah, itu bentuk kebaikan. Jadi menawarkan diri kepada orang lain untuk menyelesaikan, ya, urusan orang lain tersebut, ya, maka ini tidak masalah, ya, bahkan ini menjadi sebuah kebaikan. Seperti itu. Demikian. Tentunya dia harus, ya, mempertimbangkan, ya, dari sisi kemampuan dirinya dan amanahnya, ya, dan tidak ada kekhawatiran untuk jatuh ke dalam pengkhianatan, dan dia tidak tersibukkan dari yang lebih penting ketika dia melaksanakan amanah perwakilan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan, kita akhiri untuk penyampaian materi. Kita akan lanjutkan dengan, ya, sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana menyikapi mertua yang suka berhutang ke menantunya, padahal hutang-hutang yang sebelumnya belum dibayarkan?
Dan jika dilihat dari sisi finansial, mertua tersebut sulit untuk membayar hutang. Baik, akan kita jawab ya. Bismillah. Memberikan hutang kepada orang yang dekat hubungannya ya dengan kita, hubungan persaudaraan, ya, hubungan kekerabatan, maka ini tentunya ada pahala yang besar selain ya pahala secara umum itu memberikan hutang kepada orang lain, juga ada pahala yaitu silaturahim di sana. Demikian. Tentunya pernah kita sebutkan bahwasanya memberikan hutang ini merupakan bentuk sedekah, ya, bentuk sedekah. Baik itu di awal pemberian hutang itu merupakan bentuk sedekah, yaitu seperti bersedekah setengah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan bahwa sedekah 2 kali itu seperti memberikan hutang 2 kali, ya, itu seperti bersedekah sekali. Demikian. Ya, memberikan hutang 2 kali kepada saudaranya sama muslim, maka itu seperti bersedekah kepadanya sekali. Demikian. Begitu juga ketika menangguhkan pembayaran hutang, ya, yaitu memberikan penangguhan dalam pembayaran hutang, ya, maka ini juga merupakan bentuk sedekah, ya, setiap harinya sebesar dari ya hutang yang diberikan. Demikian. Begitu juga bila ditangguhkan lagi, maka seperti 2 kali. Demikian seterusnya. Seperti itu. Nah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, as-sadaqatu alal miskin, ya, sadaqatun wa ala dirrahimi sadaqatun sintani sadaqatun wa silatun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah, ya, yang diarahkan kepada orang miskin itu 1 pahalanya, itu sedekah, ya. Namun sedekah yang diarahkan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya, maka itu 2 pahala, yaitu sedekah dan silaturahim. Demikian. Nah, tentunya seperti itu, ya. Tentunya seperti itu pahala yang didapatkan. Namun bagaimana bila ternyata orang yang berhutang ini, ya, walaupun ketika memberikan hutang itu adalah bernilai sedekah, orang yang memiliki hubungan kedekatan, hubungan kekerabatan dengan dirinya ini ketika hendak berhutang ternyata memiliki hutang sebelumnya yang belum terbayarkan, ya, dan itu pun belum mampu untuk bisa dinyatakan membayar, namun hendak berhutang kembali. Baik, ya, ini tentunya kembali kepada orang yang akan memberi hutang, ya. Jika ingin berbuat baik kepada dirinya, maka ini boleh, tidak masalah, ya. Bahkan, ya, mungkin ya, bisa berniat di dalam hati bahwasanya dia akan merelakan ya hutang tersebut, ya, ketika mungkin salah satu darinya ini meninggal dunia, contohnya, seperti itu, ya. Maka hutang yang sebelumnya ketika ditangguhkan terus, ya, belum diketahui pembayarannya, maka ini akan membuahkan pahala seperti bersedekah, ya, setiap harinya seperti sebesar hutangnya. Begitu. Jika mungkin hutang sebelumnya itu sebesar 2 juta, itu belum juga dikembalikan, ya. Dan ini sudah jatuh temponya, akhirnya minta tangguh, namun tidak ada kejelasan kapan. Demikian, ya. Maka selama ya hari-hari yang dilalui pembayar hutang tersebut yang belum terbayarkan, maka ini seperti ya bersedekah kepadanya sebesar setiap harinya sebesar dari hutangnya. Jadi setiap hari bersedekah kepada mertua tersebut itu sebesar 2 juta jika memang besarnya 2 juta. Dan ini sekarang mau hendak hutang lagi, sementara yang 2 juta itu belum terbayar. Ya, bagaimana? Nah, ini kembali kepada orang tersebut, ya. Bila dia ingin berbuat baik, mengumpulkan banyak kebaikan, ya silakan dia memberikan hutang lagi, ya. Kemudian tanyakan yang 2 juta tersebut mampu nggak untuk membayar.
ya. Kalau mau contohnya kalau mau berhutang kembali maka selesaikan dulu yang 2 juta. Dia katakan oh tidak mampu untuk membayar atau diberikan limit dulu waktu, ternyata tidak mampu, ya. Tidak mampu. Maka masuk berarti penangguhan yang kedua. Nah, kalau penangguhan kedua ini diberlakukan, ya, maka setiap harinya itu seperti berhutang, ya, bersedekah. Setiap harinya itu bersedekah kepada mertuanya ini itu 2 kali, ya, dari nilai hutangnya. Jadi seperti bersedekah setiap harinya setelah periode yang kedua penangguhan ini berlalu, ya, itu seperti 4 juta setiap harinya, seperti itu. Luar biasa. Lalu ketika itu dia ingin tambahkan hutang lagi, maka dia seperti bersedekah setengahnya. Masya Allah. Setengah dari kumulatif dari dua totalnya. Katakanlah dia tidak berhutang, contohnya 2 juta lagi. Demikian. Berarti ya 2 juta yang sebelumnya dengan 2 juta yang ini, ya jadi 4 juta, maka itu seperti bersedekah 2 juta kepadanya. Bersamaan dengan yang tadi setiap harinya ada nilai, ya, nilai sedekah sekitar 4 juta, demikian. Luar biasa ini kalau kita mengumpulkan pahala. Nah, makanya ya tergantung ini, ya. Hendak bila orang tersebut, ya, menantu ini ingin, ya, mengumpulkan pahala besar, barangkali menantu ini termasuk orang yang sedikit beramal mungkin, ya. Nah, dengan cara inilah dia bisa untuk apa? Untuk memberikan bagi dirinya pahala kelak di akhirat dengan izin Allah tentunya, kalau dia ikhlas. Demikian. Namun bila merasa berat juga tidak merupakan, ya, bukan merupakan dosa dan tidak ada paksaan di sini untuk apa? Untuk memberikan hutang kepada mertuanya, demikian. Bila enggan, mungkin caranya bagaimana caranya untuk menolaknya. Nah, ini mungkin, ya ini yang mungkin yang ingin diketahui bagaimana cara menolaknya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada 2 cara. Yang pertama adalah cara yang pertama adalah dengan memberikan syarat bila ingin berhutang kembali, maka selesaikan dulu hutang sebelumnya. Nah, itu cara pertama. Nah, ini tentunya ini akan menjadi berat, ya, bagi dirinya untuk berhutang kembali, kan begitu, karena yang pertama saja belum selesai, ini mau nambah lagi, kan. Nah, itu syaratnya yang pertama. Nah, ini artinya akan membatasi dirinya berhutang. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah dengan meminta jaminan sebesar dari nominal 2 hutang itu. Jadi katakanlah nilai hutang yang pertama adalah 2 juta. Ini hendak berhutang lagi sekitar 2 juta. Maka mintakan, ya, jaminan, ya, gadaian begitu, ya, dari mertua ini sebesar, ya, kumulatif dari nilai hutang, ya, yang pertama dan yang kedua, seperti itu. Nah, ini sebenarnya 2 trik, 2 cara untuk apa? Untuk membatasi hutang orang lain, ya, seperti itu. Ini bukan hanya berlaku bagi mertua, ini bisa berlaku bagi orang lain. Itu caranya, demikian, ya. Nah, silakan pertimbangkan. Kedua-duanya ini bukanlah merupakan sebuah hal yang keliru, ya. Tentunya yang pertama lebih baik, yang kedua ini, ya, ini tidak ada dosa pada dirinya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah baik, ya. Semoga selalu sehat, ya. Wa anta kadzalik. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum memberi zakat mal kepada adik sendiri? Adik ini dahulu ketika masih sekolah itu ditanggung oleh kami, abang, ya,
abang-abangnya, yaitu kakak kandungnya ya, abang-abang kandungnya. Dan sekarang sudah dapat pekerjaan, hanya saja yang jadi masalah ya, selama 2 bulan ini ya belum dapat gajian ya. Jazakumullahu khairah, ya jazakallahu khairah wa iyyak jazallah. Baik, kita akan jawab pertanyaan ini. Walaupun ini pertanyaan tentang masalah zakat ya. Membayarkan atau mengarahkan harta zakat ya, baik harta zakat mal atau zakatun nafsi ya, zakat mal atau zakat fitri kepada orang yang tidak menjadi tanggungan untuk menafkahinya, maka sah ya, maka sah ya. Seorang adik kandung ya, adik kandung yang sudah dewasa ya, maka sesungguhnya sudah menjadi kewajiban bagi adik kandung tersebut, orang yang dewasa, dia untuk menafkahi dirinya sendiri. Demikian ya. Ini tentunya laki-laki dimaksudnya ya. Demikian ya. Laki-laki, maka dia harus mencari nafkah. Demikian. Namun bagaimana dalam kondisi ya, ketika dia dalam kondisi tidak mampu ya, kekurangan walaupun sudah bekerja ya, sudah bekerja ya, maka tentunya ini adalah orang yang ketika itu dalam kondisi itu dia miskin ya, ketika dia kekurangan tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehariannya, nah ketika itu dia miskin ya, maka boleh bagi abang-abangnya ya, kakaknya atau siapa saja yang tidak ada kewajiban untuk menanggung ya, menanggung dirinya itu untuk mengarahkan zakat mereka kepadanya, boleh seperti itu. Bahkan di sini ya ada 2 pahala didapatkan, yaitu pahala sedekah, itu sedekah wajib berupa zakat, kemudian ada pahala silaturahim, dan ini sudah kita sebutkan hadisnya ya, kata Nabi SAW ya, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzirrahimi sintani sadaqatun wasilatun. Nabi SAW bersabda, sedekah baik sedekah wajib maupun sedekah sunat, sedekah wajib diantaranya adalah zakat ya, itu pahala diarahkan kepada orang miskin adalah satu pahalanya, yaitu sedekah saja, pahala sedekah ya. Namun kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya, maka ada sintanya, ada 2 pahala, yaitu sedekatun wa silatun, pahala sedekah dan ada pahala ya silaturahim. Demikian ya, jadi boleh insyaallah taala, dan bahkan ada pahalanya ya, dengan syarat tentunya ya saudara kandung ini adalah miskin ya, miskin. Demikian. Baik, dan yang syarat kedua bukan orang yang ditanggung ya nafkahnya. Dan tentunya seorang abang tidak menanggung nafkah ya, menanggung nafkah laki-laki dewasa, adiknya sendiri yang sudah dewasa. Demikian. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang lain. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Daging hewan anjing itu haram. Apakah maksudnya seluruh tubuhnya adalah haram, termasuk bulunya? Dan apa beda haram dengan najis? Ya. Baik ya, anjing ya. Nah, kita akan bahas dulu perbedaan antara haram dengan najis ya. Perlu kita ketahui bahwasanya ya, tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis.
Namun semua yang najis sudah pasti haram untuk dikonsumsi. Tidak semua yang haram ya itu najis. Contoh ya. Berzina adalah haram. Tapi tidak najis. Menyentuh wanita yang bukan mahram itu haram. Ya, bukan istri ya. Dan dia adalah yang boleh dinikahi. Maka haram menyentuhnya, tapi dia tidak najis. Demikian, seperti itu. Ya. Namun semua yang najis pasti haram. Haram untuk apa? Dikonsumsi tentunya. Seperti contohnya, ya kotoran manusia, air seni manusia, ya, bangkai, maka ini adalah najis dan sudah pasti haram untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan hewan anjing? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentang anjing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, fal yaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah, ya, dalam riwayat yang lain itu ditumpahkan kemudian cucilah, ya, dengan 7 kali bilasan. Yang pertama itu dengan tanah, dicampur dengan tanah, demikian. Ya. Nah, para ulama mengkategorikan bahwasanya air liur anjing ini adalah an-najasah mughalladah, an-najasatul mughalladah, yaitu najis yang berat. Najis yang berat. Mengapa berat? Karena jilatannya, yang ini di situ ada air liurnya, ternyata diperlakukan, disyariatkan untuk dicuci, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dicuci dengan 7 kali basuhan, siraman air. Dan yang pertama ada tambahannya itu dengan tanah, menunjukkan cara bersuci yang berat, ya. Seperti itu. Ini menunjukkan dia apa? Najis berat. Lalu bagaimana fisiknya? Apakah itu najis juga? Apakah haram juga ya untuk dikonsumsi? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Loh, kok ada perbedaan pendapat? Ya, ada beda pendapat ya, di kalangan para ulama. Ya, ini saya pernah dapatkan, ya. Mungkin ada keterangan yang lain yang belum saya dapatkan, tapi ini berdasarkan apa yang sampai kepada saya, ya. Bahwasanya ya, jumhur ulama menyatakan najisnya anjing dan haramnya anjing tersebut untuk dikonsumsi, ya. Dia najis, ya, dan haram untuk dikonsumsi. Demikian. Karena dia najis. Mengapa dikatakan najis? Perhatikan, air liurnya saja yang dihasilkan dari anjing tersebut ini dinyatakan sebagai najis yang mughalladah, yang berat. Lalu tentunya penghasil dari air liur tersebut itu tentunya sudah pasti najis, ya. Ini namanya dalil iqtidha, ya. Ini tentunya apa? Tuntutannya demikian, ya. Atau bisa dikatakan juga qiyas aulawi, ya. Lebih utama dia untuk dia najis, seperti itu, karena penghasilnya najis, seperti itu, ya. Sedangkan ada hewan yang suci air liurnya, sementara fisiknya itu haram untuk dikonsumsi. Fisiknya haram dikonsumsi, ya. Haram dikonsumsi, namun air liurnya suci. Nah tentunya, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, air liur yang dia najis,
Ya, ini tentunya penghasilnya ya itu lebih najis, maksudnya ya sudah pasti najis karena itu berasal dari air liur, itu berasal dari fisiknya seperti itu, berasal dari zat bendanya, zat fisiknya itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini dalil jumhur berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi ya. Tentunya berdasarkan ya model pendalilan dia iqtidha atau kita katakan dalil qiyas aulawi, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada segelintir ulama, bahkan hanya sedikit yang di sini, saya kira ini wallahu alam ini termasuk pendapat yang marjuh, yang lemah ya. Pendapat yang tepat pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya ya makruh. Ya, makruh. Tidak disukai. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Ini pendapat salah seorang ulama, kalau tidak salah ini Imam Malik pendapatnya. Karena beliau berpendapat bahwasanya hewan yang berkaki empat, hewan daratan berkaki empat, maka ini tidak ada keharaman ya, demikian. Wallahu ta'ala, kecuali yang disebutkan di dalam dalil. Adapun anjing tidak disebutkan ya, anjing itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang pengharamannya. Adapun yang diharamkan hanya sekedar air liurnya, maka ini tidak menunjukkan fisiknya. Begitu pendapat Imam Malik ini ya. Jadi pendapat Imam Malik ini ya berdasarkan zahirnya ya, tidak berlebihan di dalam tidak merambah kepada hal yang lainnya ya. Wallahu taala alam, pendapat yang kuat ya tentunya adalah pendapat yang pertama, dan ini dikuatkan dengan dalil yang lain, di mana dalam hadis Jabir radhiyallahu an, kalau tidak salah hadis Jabir radhiyallahu an, dia mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya an samanil kalbi wa an samanis sinawuri ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Muslim kalau tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang hasil jual beli anjing dan hasil jual beli kucing. Dilarangnya ya, Nabi SAW melarang, dan ini menunjukkan haramnya hasil jual beli anjing dan kucing. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ini hadis riwayat Ahmad, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan ya makan sesuatu, maka Allah SWT mengharamkan hasil jual belinya. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengharamkan hasil jual beli anjing dan kucing. Itu menunjukkan bahwasanya Allah mengharamkan memakannya, seperti itu. Nah, ini pendapat yang kuat ya, untuk menguatkan pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita mencoba untuk juga mencari melihat kepada pertanyaan berikutnya. Studio, ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan ya. Baik, ini ada pertanyaan tentang rumah tangga ini ya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya ini, ada pertanyaan dari teman Ustadz. Bagaimana bila istri sebenarnya nggak cinta dari awal menikah Ustadz? Dia menikah hanya karena kasihan saja, bukan karena Allah. Dan dia juga tidak cinta Ustadz. Sudah hampir 2 tahun sang istri nggak pernah bahagia Ustadz. Selalu aja bertengkar. Jadi istri ini nggak mau, makin lama numpuk dosa karena sering bertengkar. Apakah boleh istri minta cerai?
Ya alasannya karena tidak cinta, Ustaz. Baik, ya kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta atau tidak cinta, ya, bukanlah merupakan alasan yang dibolehkan untuk minta cerai. Dan kita katakan bahwasanya, ya, kebahagiaan bukanlah didapatkan dari sebuah pernikahan, maksudnya kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah didapatkan, ya, adanya cinta sebelum pernikahan. Ya, bisa jadi adanya cinta sebelum pernikahan ini akhirnya tidak bahagia atau berakhir, ya, dengan ketidakbahagiaan. Ya. Bisa jadi juga tidak ada cinta sebelum pernikahan, ya, namun berakhir dengan kebahagiaan karena akhirnya ada cinta. Seperti itu. Demikian. Kita katakan tadi di sini ada pertanyaan, ya, menikah itu, ya, bukan karena Allah. Kita katakan bahwasanya, ya, orang yang menikah karena cinta belum tentu, ya, orang yang menikah karena cinta belum tentu dia menikah karena Allah. Ya. Begitu juga orang yang menikah karena tidak cinta, ya, bisa jadi dia karena Allah. Ya, ketika dia menikah. Bahkan saya beritahu, bisa jadi pula seseorang yang menikah dengan orang lain, baik itu seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki atau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, yang dia niat menikah dengan orang tersebut itu karena niat kasihan, ini bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Contoh, dia menerima pernikahan, ya, seseorang kepada dirinya yang akan menjadi pasangan hidupnya, itu karena kasihan. Contohnya, kasihannya adalah, ya, kalau dia seorang wanita yang dinikahinya, wanita ini sudah contohnya memperlihatkan auratnya atau menampakkan sebahagian dari anggota tubuhnya dalam proses nazar, itu proses dalam melihat. Ini dibolehkan untuk melihat. Ternyata ketika dilihat ada sesuatu yang tidak menjadi harapannya, seperti kurang cantik, kurang putih, ya. Demikian. Padahal tadinya mungkin, ya, dia bercadar, namun dalam kondisi dia dalam proses nazar ini dibuka cadarnya. Atau contohnya mungkin, ya, kurang memenuhi standarnya. Lalu muncullah rasa kasihan dalam hati laki-laki tersebut, atau sebaliknya wanita tersebut, ya, kasihan dengan, ya, laki-laki yang mungkin dilihat sebelumnya bahwasanya apa? Laki-laki ini sering ditolak. Ya, begitu. Ternyata dia baik, ya, dan dia tidak ingin mengecewakannya. Dia menikah karena kasihan. Nah, bisa jadi ini ikhlas karena Allah. Karena kasihan ini merupakan bentuk apa? Ihsan, berbuat baik. Dia ada sesuatu yang dikalahkan pada dirinya. Ada sesuatu yang dikalahkan pada dirinya. Ya. Ada sesuatu yang dikorbankan pada dirinya, yaitu keinginannya. Sesungguhnya dia tidak ingin menikah dengan orang ini. Karena kasihanlah dia menikah dengan orang tersebut. Baik laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki karena kasihan. Dan di sini ada bentuk ihsan, berbuat baik. Karena dia berkorban untuk orang lain. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bisa jadi, dan saya meyakini, orang yang menikah karena kasihan ini sesungguhnya menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Belum tentu orang yang menikah, ya, karena cinta itu karena Allah. Sesungguhnya kita katakan orang yang menikah, ya,
menikah karena cinta pun, seandainya pernikahan itu syar'i, proses yang diberlakukan adalah syar'i. Seseorang menikah, dia lalui tahapan-tahapan syar'inya, ya. Diperkenalkan, ya, data-datanya tanpa dia harus melihatnya terlebih dahulu. Data-datanya itu apa? Diperkenalkan kepada dirinya. Ternyata cocok, ya. Melalui proses berikutnya, kemudian dia melihatnya, ya. Akhirnya muncul cinta, ya, keinginan kuat untuk menikahinya, menikah dengannya, demikian. Terjadi pernikahan yang sebelumnya ada bibit-bibit cinta. Maka saya katakan, cinta yang pertama ini adalah cinta syahwat, ya. Cinta syahwat, di mana cinta ini, ya, menuntut adanya kebersamaan. Menuntut adanya kebersamaan, keinginan untuk bersama, meluapkannya. Namun cinta seperti ini, ya, rentan dengan perpisahan, mudah untuk berpisah, bisa untuk berpisah. Mengapa? Karena belum ada jasa yang tertanam, belum ada pengorbanan yang terlihat, belum ada kesetiaan yang didapatkan dalam kehidupan bersama. Seperti itu. Belum ada kebaikan-kebaikan yang tertanam, pengorbanan, kesetiaan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Cinta syahwat masih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dilihat pasangannya, pasangan hidupnya ini ternyata banyak kebaikannya, banyak kelebihannya, banyak jasanya, banyak pengorbanannya, dan telah tampak kesetiaannya. Nah, disinilah baru muncul cinta yang sesungguhnya. Kasih sayang yang berat bagi dia untuk berpisah, berat bagi dia untuk berpisah, ya. Yang bersamaan dengan dilihatnya kekurangan, aib dan cacat pasangannya ini, dia mampu untuk memakluminya karena sudah begitu besarnya cintanya, tertutup dengan kebaikan-kebaikan dan pengorbanannya, kesetiaannya, seperti itu. Nah, ini cinta yang sesungguhnya. Oleh karenanya saya katakan, ya, sesungguhnya orang yang sudah 2 tahun menikah mestinya bisa melihat kelebihan-kelebihan pasangan, melihat jasa-jasa, melihat, ya, kebaikan-kebaikan. Demikian. Bukan melihat keburukan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Hendaknya kita, masing-masing kita, baik Anda seorang istri maupun Anda seorang suami, saya sebagai seorang suami, ya, kita sebagai seorang suami atau istri, maka ikuti pesan Nabi SAW. Jika Anda memang benar-benar orang yang mengikuti Nabi SAW, ya, karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Rasulullah SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, jangan sampai ada seorang laki-laki beriman itu membenci wanita beriman. Ini adalah ungkapan untuk seorang suami yang punya iman, ya. Ini jangan sampai membenci istri yang beriman. Rasulullah tidak menggunakan kalimat zauj dan zaujah, suami atau istri, tidak. Tapi Rasulullah menggunakan kalimat, ya, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Jangan sampai ada yang membenci, tidak menyukai. Mengapa?
Rasulullah SAW dalam ungkapan beliau ini ada hikmah besar. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ciri keimanan itu adalah ciri yang setelah disebutkan ini, ya. Yaitu mampu melihat keimanan, dan keimanan itu merupakan kelebihan. Itu sudah cukup untuk dilihat, ya. Ternyata Nabi mengatakan berikutnya, in kariha minha khuluqan, apabila seorang suami tadi melihat adanya, ya, sesuatu yang tidak disukai dari istrinya, maka radhiya minha akhar, dia bisa ridho, ya, dari istri tersebut dengan yang lainnya. Maksudnya bukan dengan istri yang lainnya, bukan, ya. Itu dengan sesuatu yang lain yang dimiliki oleh sang istri ini, yaitu kelebihan-kelebihannya. Baik, para muslim rahimani warahmatullah, sesungguhnya ini bukan hanya terbatas bagi suami. Ini juga berlaku bagi istri, ini hadis. Namun kenapa kalau Rasulullah lebih menyebutkan kepada suami? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah, ya, karena talak itu ada di tangan suami. Yang sangat mungkin ketika dia tidak suka, maka dia akan mentalak istrinya. Demikian. Sehingga Rasulullah memfokuskan kepada sang suami penyebutannya. Padahal ini berlaku juga untuk wanita. Bisa juga kemungkinan berikutnya adalah Rasulullah ingin meringkas perkataan. Ya. Karena ar-rijalu syaqaiqun an-nisa'u syaqaiqur rijal. Ya, bahwasanya wanita itu adalah, ya, saudara dari laki-laki. Maksudnya ketika disebutkan laki-laki, maka itu mencakup wanita, begitu. Jadi ini berlaku untuk wanita juga. Kita semua, orang yang memiliki pasangan hidup, hendaknya dia mampu melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan, ya. Begitu. Fokus kita kepada apa? Kelebihan, bukan kekurangan. Demikian. Nah, inilah yang akan menutupi kekurangan-kekurangan. Ya. Ini ingat, ini sebagai bentuk apa? Bentuk nasihat untuk pribadi saya. Ya. Untuk saya pribadi melihat kelebihan istri saya. Ya. Demikian, ya. Jadi tidak mesti harus ada cinta terlebih dahulu. Bahkan kalau seandainya seseorang yang dia tidak cinta dengan suaminya, karena ini kasus yang ditanyakan, tidak cinta dengan suaminya, tidak ada cinta dengan suaminya, selama dia menikah dengan suaminya sampai matinya, kita katakan demikian, maka sesungguhnya, ya, pengorbanannya dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan suaminya, yang dia terus melayani suaminya, dan dia menahan keinginannya, hasratnya. Kenapa? Karena hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah tentunya. Karena Allah mewahyukan kepada Rasulnya untuk mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita itu dia sholat 5 waktu. Ini seorang istri sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia jaga kemaluan dan kehormatan dirinya. Dan dia pun lakukan itu. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mentaati suaminya, dia taati suaminya, dilayani suaminya, permintaannya, keinginannya. Walaupun, ya, mungkin tidak ada rasa suka pada dirinya, tidak ada cinta pada dirinya sampai matinya. Baik diri yang mati atau suami yang mati. Ketahui ini pengorbanan besar. Ini yang membuat dia untuk bertahan bersama dengan suaminya. Tentunya ini karena Allah. Ya. Maka dikatakan, kata Rasulullah SAW, qilalah, dikatakan kepada dia, udkhuli al-jannah, masuk ke dalam surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau suka, syi'ti, yang engkau suka. Lihat, ya.
bila setiap amalan itu ya, maka ada pintu tersendiri untuk masuk surga. Kita kenal ada pintu Ar-Rayyan untuk amalan puasa. Lihat, wanita yang memiliki 4 karakter ini, 2 diantaranya hak Allah dipenuhi, yaitu dia sholat, berpuasa. Dia penuhi hak Allah. Kemudian dia penuhi sisanya hak suaminya, yaitu kehormatan dirinya, kemaluannya yang ditujukan hanya untuk suaminya, auratnya, kecantikannya hanya untuk suaminya. Dan dia taati suaminya. Tidak ada di sini disebutkan dengan cinta, tidak ada. Ketaatan kepada suami bukan mengharuskan untuk cinta. Ya. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun dia fasik. Yang dia tidak memerintahkan, asalkan dia tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Maka wajib bagi kita untuk mentaati perintahnya yang tidak ada maksiat di dalamnya. Tentunya tidak ada cinta kita kepada dia. Ketaatan itu tidak mesti ada cinta. Demikian. Nah, ini maksud saya. Gak ada sebutan cinta di sini. Maka dia masuk surga dari pintu mana saja dia suka. Begitu. Sabarkan diri Anda, wahai seorang istri. Insya Allah Anda mampu. Tak mesti harus ada cinta. Di awal tidak ada cinta, di akhir pun tidak ada cinta, tidak masalah. Tapi saya nasihatkan, cobalah fokuskan kepada kebaikan-kebaikannya. Fokuskan. Coba perhatikan, apakah dia orang yang termasuk melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Apakah sholat ditinggalkannya? Apakah dia suka bermaksiat? Kemudian berikutnya, apakah ada hak-hak istri yang dilalaikannya? Seperti contohnya nafkah, atau bahkan dia menzalimi istri dengan cara memukul? Bila tidak, mengapa Anda harus bercerai darinya? Alasan tidak cinta belum tentu pernikahan berikutnya Anda akan bahagia, belum tentu. Belum tentu. Bahkan status janda Anda ini itu merugikan Anda. Ya. Betul banyak janda itu terzolimi. Padahal tidak ada kesalahan pada dirinya. Kenapa? Janda ini, para muslim rahimakumullah, saya tidak menyalahkan posisi janda. Ya. Tapi saya ingin memberikan, mari kita berempati kepada janda. Dan wahai Anda, wahai para wanita, jangan pernah Anda mendolimi para janda. Ya. Kita dapatkan para wanita pula lah yang mereka ini menghakimi para janda. Ya. Mereka yang memboikot para janda dengan alasan kekhawatiran sang suaminya itu menggait dan menikahi janda. Sehingga dia pun bersikap sinis kepada janda. Seperti itu. Sampai dia pun memboikot janda. Barangkali pun ada suami, satu suami contohnya, yang berinteraksi secara muamalah syar'i dengan wanita, tapi dia janda. Nah, muncul kecemburuan. Muncul duga-dugaan buruk. Jangan-jangan si janda ini genit dengan suaminya, atau suaminya ini pula yang mencoba untuk dekati janda. Maka kita katakan ini bentuk buruk sangka. Maka kita katakan ya, jangan pernah Anda bermimpi untuk jadi janda. Kondisi itu kondisi yang sangat sulit di masyarakat kita ini. Ya, pada umumnya walaupun ada sebahagian yang merasa senang dengan kondisi jandanya. Ya. Sungguh saya katakan ya. Belum lagi contohnya, ya kita katakan walaupun ada sebahagian kalangan dari laki-laki ini yang juga bisa, ya ada yang berminat dengan janda untuk menikahi janda. Ya mungkin dia duda atau untuk dijadikan istri yang berikutnya, kan begitu. Tapi kalau dia, ya dia lajang ketika hendak menikahi janda, dia berpikir, bukan hanya 7 kali dia berpikir, bisa jadi 1000 kali berpikir. Andaikan dia terima, maka terkadang dia harus berhadapan dengan keluarganya yang mengatakan, kenapa janda? Padahal ibunya sendiri janda. Ya. Tapi begitu, kenapa harus janda? Begitu. Sulit ya. Hanya 1-2 laki-laki yang lajang, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka mau menerima janda. Memang janda ini harus diselamatkan, kita katakan. Tapi jangan pernah Anda minta status untuk jadi janda, karena hanya alasan yang sesungguhnya Anda bisa mengatasi itu. Ya. Demikian. Nah ini barangkali ya.
Pembahasan kita begitu panjang, mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.